Namo Buddhaya, Namo Trinabia. Saudara-saudara umat Tridharma dari manapun berada, saya pada kali ini akan menceritakan sedikit mengenai keberadaan Tridharma. Kok bisa terjadi Tridharma itu bagaimana? Mungkin orang yang tidak mengalami akan merasa heran, mosok tiga agama kok dijadikan satu? Apakah itu bukan sinkretisme? Nah, oleh karena itu akan saya jelaskan satu persatu mengenai Trinabi Guru yang agung. Buddha Gautama itu lahir di India Utara. Lao Tse dan Konghucu lahir di Tiongkok. Tempat kelahirannya aja berbeda. Masa hidupnya juga berbeda beberapa puluh tahun. Lao Tse itu lahir sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Kemudian Konghucu lahir 551 tahun sebelum Masehi. Kedua ajaran ini sebetulnya mempunyai sumber yang sama, yaitu sumber ajaran-ajaran dari raja-raja, kaisar-kaisar kuno yang terdahulu, termasuk dari Kaisar Huangdi, kemudian dari I Ching. Hanya titik beratnya yang berbeda. Kalau Konghucu menitik beratkan kehidupan sehari-hari, jadi semua kehidupan sehari-hari itu ditata menurut tata cara raja-raja purba yang bijaksana. Seringkali Nabi Konghucu menyebutkan Raja Ngyao, Raja Sun yang bijaksana sebagai teladan. Bahkan Nabi Konghucu pernah berkata, "Aku bukanlah seorang nabi. Aku hanya orang yang gemar belajar dari kebijaksanaan nabi-nabi purba. Mana yang dapat baik kita jalankan sesuai dengan aturan-aturan, norma-norma kehidupan yang berlaku saat ini." Sedangkan Lao Tse lebih pasif. Dia merasa negara semakin diatur, semakin kacau, semakin banyak pelanggaran. Oleh karena itu, beliau menitik beratkan, biarlah semua mengalir secara alami, cerah. Kalau negara kacau, dia meninggalkan suasana negara itu dan menyepi menuju hutan untuk mencari alam kedewaan. Sehingga di Tiongkok ada dua aliran besar, walaupun banyak aliran-aliran lain, yaitu mengenai aliran hukum, ada lagi aliran tentang sopan santun, ada lagi alirannya Mao Tse, alirannya Sun Tzu, dan lain sebagainya. Hanya dua aliran ini yang kuat sekali mempengaruhi kehidupan rakyat pada zaman itu. Seorang anak begitu lahir sudah dididik di sekolahan secara Konghucu.
atau Konfusianis, sehingga sudah mendarah daging pelajaran Konfusianis dalam kehidupan sehari-hari. Namun suatu ketika orang itu mengalami suatu frustasi karena banyaknya halangan-halangan di dalam kehidupan. Dia akan lari ke Taoisme. Nah, oleh karena itu dua filsafat ini, baik dari Konghucu maupun Lao Tse, sudah mendarah daging di negeri Tiongkok. Pada waktu dinasti Han, ada seorang kaisar bernama Han Wuti. Suatu malam ia bermimpi bahwa ia didatangi oleh raksasa besar sekali yang mukanya, tubuhnya bersinar keemas-emasan. Raksasa itu datang dari arah barat. Lalu pada esok harinya Han Wuti mengadakan sidang. Para menterinya menanyakan, kira-kira firasat apa yang ia dapatkan dengan mimpi itu. Menterinya mengatakan, oh itu ajaran Sang Buddha dari tanah barat. Maka diutuslah dua orang menterinya untuk mencari ajaran itu. Dua orang menterinya mencari ajaran itu sampai di India, lalu berusaha menyalin pelajaran-pelajaran dari Sang Buddha. Banyak sekali. Pada saat itu di Tiongkok sudah terbiasa untuk menulis sesuatu di sebilah bambu. Kemudian bambu itu dirangkai sedemikian rupa. Nah, karena banyaknya pelajaran Sang Buddha, untuk membawa rangkaian bambu itu dari India ke Tiongkok, memakai seekor kuda putih. Di punggung kuda putih itulah bambu-bambu itu diangkut dari India ke Tiongkok. Sampai di ibu kota Loyang, kuda itu ditambatkan di luar ibu kota. Kemudian menteri ini melapor pada kaisar. Pada di mana tempat ditambatkannya kuda putih itu, didirikanlah suatu vihara yang diberi nama Vihara Kuda Putih. Merupakan vihara yang pertama yang ada di dataran Tiongkok. Setelah itu, di situ ada beberapa orang biku dari India yang menetap di situ. Yang dibawa ini adalah aliran Buddha Theravada. Aliran Buddha Theravada ini tidak terlampau bisa berkembang di Tiongkok. Baru pada 550 tahun setelah Masehi datanglah Tatmo Chosu dari India ke Tiongkok. Di Tiongkok dia bermeditasi selama 9 tahun dengan menghadap tembok. Dan di tempat meditasinya itu didirikanlah suatu vihara yang diberi nama Xiao Lim Si. Dan ia mengajarkan ilmu bela diri di situ, sehingga banyak menarik para penduduk Tiongkok untuk belajar bela diri dan juga belajar Buddha Mahayana. Untuk menerjemahkan kitab-kitab Buddha dari India ke bahasa Tionghoa pada saat itu, diambillah padan kata yang sudah dikenal oleh masyarakat yang berdasarkan Taoisme dan Konfusianisme.
Maka setelah beratus-ratus tahun terjadilah perpaduan dari ketiga aliran ini, sehingga pada waktu dinasti Sung sekitar 900 tahun 900-an lahirlah suatu aliran yang dipelopori oleh Ong Tiong Yang atau Wang Chung Yang, yang merupakan perpaduan dari ketiganya yang kita kenal sekarang dengan Tridharma, di mana Konfusianis menjadi Neo-Konfusianisme. Salah satu tokoh Neo-Konfusianisme adalah Cixi, yang dimuat di dalam pengantar kitab Susi yang diterbitkan oleh Matakin. Kemudian ketiganya ini di dalam kehidupan rakyat sehari-hari melebur sebagai salah satu contoh nyata. Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini ada altar Dewi Kuan Im. Jelas Dewi Kuan Im ini adalah salah satu bodhisattva dari Buddha Mahayana. Namun di altar Dewi Kuan Im ini ada Hu dari Dewi Kuan Im. Di sebelah sana ada Jiangxi, obat dari Dewi Kuan Im. Dan kita lihat juga ada alat untuk Pua Poi. Inilah percampuran nyata antara Taoisme dan Buddhisme. Hu jelas itu diciptakan oleh Chan Taoling, agama Tao. Pua Poi, Jiangxi itu semuanya adalah aliran Tao, akan tetapi yang dipuja adalah altar Dewi Kuan Im yang Buddha Mahayana. Inilah salah satu bukti bahwa ketiganya itu sudah dapat saling melengkapi dan berjalan bersama-sama tanpa suatu halangan apapun. Itulah aliran Tridharma yang sudah ada sejak dinasti Sung, yang kemudian turun-temurun dibawa serta oleh para leluhur kita yang mendirikan kelenteng-kelenteng di Indonesia atau di Asia Tenggara atau dimanapun. Sudah terjadi percampuran antara ketiga aliran itu. Demikianlah sedikit pengertian mengapa ada aliran Tridharma yang dari tiga aliran menjadi satu. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya, Namo Trinabia.